Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di pembahasan poin yang ke-10, yaitu mengenai hidup sederhana. Seorang penuntut ilmu sudah seharusnya hidup sederhana. Dan ini terbagi 3 pembahasan, ya. Pembahasan pertama mengenai kesederhanaan dalam keseharian penuntut ilmu. Kemudian pembahasan kedua yang kemarin, seorang penuntut ilmu itu harus kuat, jangan lemah, jangan cengeng, ya. Dan pembahasan terakhir, pembahasan yang insya Allah akan kita bahas ini, yaitu mengenai pakaian, ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu sederhana dalam kehidupannya, dalam menikmati dunia yang fana ini, dan ketika memakai pakaian. Makanya anak kasih judul selektiflah dalam memilih pakaian. Seorang penuntut ilmu harus selektif. Selektif itu apa? Siapa yang tahu selektif itu apa? Selektif. Apa? Diseleksi. Iya, berarti nyeleksi itu apa? Dipilih. Penuntut ilmu itu kalau mau beli baju, mau pakai baju, itu enggak asal-asalan. Ada aturannya. Dan inilah yang akan kita bahas insya Allah. Untuk hadiah libur lagi ya. Insya Allah di pertemuan akan datang. Biar nanti sekalian banyak ini, ya, yang nyatet bisa jawab insya Allah. Berarti minggu depannya lagi mengenai pembahasan ini, nanti ana coba kasih hadiah yang antum rata-rata pada seneng. Apa? Nah iya gue, ya. Insya Allah ya. Nanti ana minta vouchernya ke siapa? Pak Asa. Biar antum ngambilnya gratis bagi yang bisa jawab. Tapi pertemuan 2 minggu yang akan datang insya Allah. Semoga saja ingat. Nah, sekarang kita lanjut. Tafadhol Iqra ya Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جواره في دار النعيم أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ دكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن أحسن الله إليك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتقوين والذوق ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن والناس يصنفونك من لباسك بل إن كيفية اللبس تعطي للنظر أحسن الله إليك بل إن كيفية اللبس تعطى للنظر للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. Naam, hasbuk. Jazakallah khair. Di sini Syekh Bakar rahimahullahu taala mengatakan fakun hadiran fi libasik. Berhati-hatilah kamu dalam berpakaian. Ini kata Syekh Bakar, beliau mengatakan kamu hati-hati ketika berpakaian. Kenapa memang? Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika fil intima'i wat takwini wad dzauq. Karena pakaianmu itu, fashionmu itu akan menceritakan kepada orang lain tentang kecenderunganmu dan kesukaanmu itu apa. Jadi orang itu bisa dilihat kepribadiannya dari pakaian yang dia pakai. Sering banget pakai jersey, berarti besar kemungkinan seneng olahraga. Ya, siapa tahu pakai jersey nggak suka bola tapi seneng olahraga. Nah itu. Kemana-mana pakai sarung, berarti seneng apa? Turu? Hah? Turu apa sholat? Nah ini perlu dirinci. Soalnya sarungannya kadang orang mengenet toh, masih ngene, ya melaku sarungan tutupi raine. Nah ini berarti perlu dirinci ini. Kising seneng sarungan, seneng sholat, apa seneng kemulan, turu? Ya. Lebih banyak mananya? Yang seneng tidurnya apa sholatnya, ikhwan? Nah gue wasyahida syahidu min ahliha. Yang bersaksi orangnya sendiri, ya, dari teman-temannya sendiri. Nah, jadi ciri khas seseorang, kepribadian seseorang itu bisa dinilai, ya, dari penampilannya. Maka kata Syekh Bakar benar, fakun hadiran fi libasik. Hati-hati kalau pakai baju, karena itu bisa buat bahan omongan. Kemudian beliau mengatakan walihadza qila al-hilyatu fid dhahir tadullu ala mailin fil batin. Sesuatu yang nampak itu menunjukkan batinnya seseorang. Suatu perhiasan yang nampak pada seseorang itu menunjukkan apa? Batinnya seseorang. Wannasu yusannifunaka min libasik. Dan manusia itu, orang-orang itu nanti akan menilaimu dari cara berpakaianmu. Dari cara berpakaian kita itu manusia bisa nilai, ikhwan. Ini orang pinter apa bukan? Ini orang yang sabaran atau bukan? Ini orang yang rajin atau males? Ini orang yang menjaga kebersihan apa kemproh? Apa enggak pernah bersih-bersih, ngumbai ora tahu? Baju seminggu yang lalu masih dipakai, ming digantung natok.
enggak dicuci. Ya. Ngasih ambune kuwi gado-gado. Ya. Gado-gado itu apa? Campur-campur, sing kecut lah, sing asem lah, sing apek. Ya. Wanginya enggak ada sama sekali. Naudzubillah, jangan seperti itu ya. Pakaian kita itu menunjukkan kita itu siapa. Kemudian beliau mengatakan, jangan sampai memakai pakaian menjadi bahan gunjingan, ya, menjadi bahan omongan, ya. Karena pakaian itu mencerminkan karakter kita, ya. Apakah dia itu rosonah, orang yang tenang, apakah dia itu ta'akul, yang berakal, ya. Apakah dia itu tamsyikh, orang yang dewasa, kelihatan. Warahbanah, orang yang cerdas. Awit tasobi, apakah dia ini masih memiliki sifat bocil apa enggak, itu kelihatan. Kelambi muslim memang piratok, tapi cosplay animenya akeh banget, ya. Ini tasobi, masih kebocil-bocilan, ya. Yang lain pada pakai jubah putih, hitam, jubah yang ya masyhur lah di antara kita. Yang jubah Akatsuki. Ana sing nang ngene kayak gue, ya. Oh alah Jan, nggo salat maning. Nggo jubah Akatsuki, ya. Nah, ini tasobi ini. Ya, isi seneng kayak gue. Ustaz, tapi ana sing kayak gue, Ustaz. Ya musrif Ustaz, ya jangan ditiru lah. Yang kayak gitu ditiru. Ya, ustadz-ustadz yang mandan mending nggak ditiru antum. Jangan ditiru, ya. Tasobi, wahubid zuhur, atau pakaian yang dia itu pengen nonjol, maksudnya menonjol kayak terkenal gitu ya. Ya. Pengen terkenal, pengen di kalem, masya Allah. Oke, mbok kelambi mereknya larang banget, bisa duwe kok ya. Nah, nyong kan ana wong sugih. Kayak ya murah lah. Pira sih regane kowe ming 3 juta. Ming 3 juta. Sing takon padahal seminggu sepisan ya punya uangnya enggak segitu ya, sedikit. Jadi dia pakai baju yang mahal tujuannya untuk menampakkan bahwa dirinya itu orang kaya, atau supaya pengen dipuji oleh orang lain. Ini enggak boleh. Jadi kesimpulannya, baju itu mencerminkan diri kita. Terus bagaimana pakaian yang seharusnya kita pakai? Tafadhol. Fahud minal libasi ma yuzinuk wa la yushinuk wa la yaj'al fika maqalan liqa'in wa la lamzan lilamizin. وإذا تلقى ملبوسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع الشرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل بحسن النية ويكون قربة إنه وصيلة إلى هداية الخلق لحق. Masya Allah nih, kata Syekh Bakar, kita kalau pakai pakaian dan niatkan untuk kebaikan, lalu orang lain melihat kita, kemudian ada rasa pengen pengen menanyakan suatu ilmu, mempercayai kita bahwasanya ilmu yang akan kita sampaikan itu benar-benar amanah, itu bisa menjadi sebab pahala. Ya. Kata beliau, fakhud minal libasi ma yazinuka wa la yashinuk. Pakailah pakaian yang bisa menampakkan keindahan, bukan pakaian yang membuat kamu itu buruk. Pakailah pakaian yang apa, Ikhwan? Yang membuatmu indah, menjadi terhormat, bukan menjadikan kamu itu seperti orang yang buruk. Kita harus ingat, pembahasan kita ini ditujukan untuk penuntut ilmu. Dan memang demikian, penuntut ilmu itu harus dihormati. Tapi terkadang
sikapnya si penuntut ilmu itu yang membuat dia jadi tidak dihormati. Dari pakaiannya, dari celananya, dari kebiasaannya, dari cara ngomongnya. Dia sendiri yang membuat orang lain tidak menghormatinya. Padahal hukum asalnya seorang penuntut ilmu itu harus dihormati. Dan diantaranya adalah memperhatikan pakaiannya. Dan jangan sampai kita memakai pakaian yang mengundang cemoohan orang lain. Cemoohan itu apa? Ejekan. Ya. Diejek kita. Gara-gara salah kita sendiri sebenarnya. Bajunya bau ya. Ya jadi buat omongan kayak fulan sih deng kelambine mambu temen ya Allah. Padahal kelambine akeh ya. Jadi buat bahan omongan. Kenapa? Karena dia sendiri itu yang tidak mau ganti baju. Kelambine batik ya. Tahu bajunya batik, bukan baju batik, tapi bajunya batik. Paham nggak? Apa? Kelambi batik apa maksudnya? Nggak rapi ya. Sini garis karena dikuel-kuel ya. Jadi dulu itu saya ketika masih di rumah gitu ya, masih zaman-zaman SMP, SMK gitu, ada pakaian yang belum sempat kegosok, belum sempat digosok, dan itu di lempitan yang kelipet-lipet, banyak lipetannya. Anak pakai, sama ibu Ana dibilang, oh kelambi aja sing batik, ya. Pakai baju itu jangan yang batik, ya. Sing rapi, nah. Suruh diganti, suruh diganti. Maka kalau antum sebisa mungkin ya, kalau antum mau pakai baju yang enggak mudah kelipet-lipet, cari kain yang memang kalau di kayak giniin enggak ngelipet-ngelipet ya, di kuel-kuel tetap bisa arus ya. Tetap halus, tetap lurus ya. Kalau antum di sini kan enggak ada setrika atau mungkin malas ngelipet baju, cari kain baju yang tidak bikin kita repot gitu. Tapi ya harganya memang lumayan. Ala kulli hal, kita kalau pakai baju itu jangan sampai menjadi penyebab kita diomong sama orang. Ya, jangan. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya apalagi kalau misalnya seorang penuntut ilmu itu memakai baju dan baju itu sesuai dengan standar keilmuannya. Seorang penuntut ilmu sesuai dengan standar keilmuannya. Pakaiannya itu sesuai dengan ilmu dia. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh simpel kayak gini. Misal ada santri baru saja masuk pondok. Ya, baru saja masuk pondok. Kan baru tahu penulis buku nahwu siapa gitu, penulis buku fikih siapa, pembahasannya apa saja, baru global, bahasa Arab juga belum paham banget. Abendina nganggo sorban jubahan, melakukannya nggawa kitab ya, tenteng terus ditakoni, maaf itu kitab apa? Embuh loh, terus iki kepriwe? Dan itu pernah terjadi ya. Ana diceritai sama guru Ana dulu ketika di pondok, ada mahasiswa di suatu kampus lah, kampus Timur Tengah. Itu mahasiswa baru ya, dia lagi pengen keren-kerennya gitu. Di mana-mana bawa kitab, nggak cuma satu, kadang dua, kadang tiga. Nah, Ustadz Ana itu tanya, iseng tanya, Afan kitab apa itu? Cuma senyum-senyum untuk kan orang ngerti gitu. Jadi ben keton, wih keren gitu. Jangan pakai pakaian yang di atas standar ilmu antum, jangan. Ya. Jadi nanti orang itu menilai, oh ini adalah ilmunya udah banyak banget ini, ustadz ini, jebulnya santri. Ya. Wala ustadz itu darani ustadz, wala musyrif darani ustadz, walak-walik. Dan ini juga pernah terjadi. Allahu Akbar. Dulu itu di Tunas Ilmu ya.
Itu adik kelas Anan daftar. Ya, salah satu ustadz di sana itu ada yang tampilannya itu sangat low profile, sederhana sekali. Nah, adik kelas Anan daftar. Di sampingnya beliau, hafizahullah. Nah, teman Ana ini nggak tahu ini ustadz apa bukan. Dia kira pendaftar baru juga. Terus ditanya, daftar ya? Cuma senyum Ustadz Ana ini. Dari mana Oh, saya dari kota ini gitu. Udah lama di sini? Ya, lumayan gitu. Sebenarnya Ustadz ya. Ditanya daftar apa enggak, kemudian asalnya dari mana. Pas masuk pelajaran kaget adik kelas Ana ini. Jebule yang kemarin ditanya ngajar dia. Jadi Ustadz ndarani santri. Dan terus kebalikannya, santri yang padahal dia daftar bareng ndarani Ustadz. Yo, assalamualaikum. Padahal jagong bareng sekelas. Jadi kebolak-balik ya. Karena apa? Penampilan sangat berpengaruh. Jadi kita kalau berpenampilan itu ya sebisa mungkin standar dengan level keilmuan syar'i kita. Ya, itu nasihat dari Syekh Bakar. Kemudian beliau mengatakan kalau misalnya ada orang melihat penampilan kita kemudian kita dihormati atas ilmu yang kita miliki, maka itu akan menyebabkan innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haq. Bisa jadi itu sebagai wasilah seseorang mendapatkan hidayah karena dia nanti mau mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu yang disampaikan dan akhirnya mendapatkan petunjuk. Lanjut. Nah, kemudian sebentar. Syekh Bakar membawakan ucapannya Umar ya, mengenai model pakaian yang sangat disukai oleh Umar bin Khattab. Tafadhol iqra. وفي المعثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب أي ليعظم في النفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. Masya Allah. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ahabbu ilayya an anzural qari'a abyadas siyab. Aku begitu sangat menyukai, aku begitu sangat senang kalau aku melihat seorang qari pakai baju putih. Yusuf pakai baju apa, Sof? Masya Allah. Pakai baju putih. Kenapa baju putih disenangi sama Umar, ikhwan? Liya'zuma fi nufusin nas fayu'azzama fi nufusihim ma ladaihi minal haq. Karena baju putih itu memiliki sifat orang-orang itu akan menghormatinya gitu. Jadi orang yang pakaiannya putih-putih itu terlihat sangat terhormat. Ya, terlihat sangat terhormat. Sehingga ketika orang itu terhormat, menyampaikan ilmu yang dia miliki mudah untuk diterima. Loh, Ustadz warnanya biru sih kepriwe? Qadarullah ya, qadarullah. Kan sebelum mengajar kan anak baca-baca gitu. Anak baca-baca kan sudah, ya bacanya udah lama dari 2 mingguan yang lalu gitu. Anak nemu ucapannya ini kan, Umar bin Khattab ya. Anak pesan baju lah, baju putih. Pengen anak pakai. Qadarullah kemarin nyampe tidak sesuai ekspektasi ya. Kegedean ya. Anak pesannya baju, datangnya malah jubah ya. Jadi anak balikin lagi, ini tolong jangan jubah diganti ya. Dan juga memang agak kebesaran. Ya qadarullah. Lah baju putih yang lain apa enggak ada, Ustaz? Qadarullah isi kotor ya. Kemarin kan sempat hujan, dicuci belum kering kemarin ya. Dan belum sempat kesetrika. Kalau tadi paksakan ya nanti pakai batik, baju batik gitu. Ala kulli hal ya, dari ucapannya beliau ini juga memotivasi ana untuk mulai sedikit demi sedikit beli baju putih ya. Aslinya ana itu kurang senang warna putih gitu. Aslinya, tapi setelah baca-baca gini ternyata baju putih itu memang
yang lebih disukai gitu. Dan Rasulullah SAW juga menyukai baju putih bagi laki-laki, dan perempuan, untuk perempuan baju warna hitam, kain yang berwarna hitam. Jadi kalau laki-laki itu lebih baiknya pakai baju warna putih, kalau kalau perempuan pakai baju warna hitam. Ya. Jadi tadinya Ana nggak suka, tapi karena orang-orang soleh pada menganjurkan untuk pakai baju putih, ya bismillah. Ya, siji ya, sedikit demi sedikit menjadi bukit, akhirnya punya beberapa baju putih. Ustadz, berarti kelambi-kelambi sing warna ireng, abang, biru, buangi bae ya aja ya. Udah kayak kue konsepnya. Antum pakai juga nggak apa-apa, itu cuma anjuran. Ya, anjuran yang disenangi oleh orang-orang soleh. Pakai baju warna putih. Dan Ana kasih antum apa ya namanya? Ana pesan ke antum, jubah itu kadang nggak semua tebel, ada sing transparan. Antum harus teliti itu. Aja mung maaf nganggo dobelan kaos dalam, maaf celana pendek langsung jubahan. Warnanya melong maning. Celana pendeknya kuning, kaos dalamnya pink. Jubahan warna putih transparan, ya keton. Dan ini subhanallah pernah ada yang kayak gitu, ya bukan di sini. Di luar sana, bapak-bapak, ya, badannya besar. Allahu Akbar, apakah bojone ora ngomongi loh gitu. Jubah putih kan transparan nih kan. Nganggo katok pendek, warna kuningnya keton banget ya. Ya, sholat Jumat ya. Allahu Akbar. Jadi antum kalau pakai jubah putih atau warna putih itu kan kadang transparan. Harus perhatikan ngaca disit ngaca. Aja langsung ujuk-ujuk mangkat ya. Siapa tahu itu kelihatan ya. Keton apa nih? Ya baju dalam antum ya, sama celananya. Jadi perhatikan juga, dan itu kan mengganggu orang yang pada Jumatan ya. Jadi pada senyum-senyum gitu. Apa mending sing sholat nang burine gitu. Arab apa harus ditahan. Tapi pokoknya aduh nggak bisa itu. Jadi harus perhatikan ya, perhatikan. Tapi ucapan ini juga tidak berarti kita nggak boleh pakai baju warna-warni, nggak boleh juga. Ya, yang penting tetap perhatikan kriterianya. Kemudian tafadhol wanas. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبول على تشبه بعضهم ببعض. Nah, bagaimana caranya Ustadz supaya kita itu bisa memiliki kebiasaan yang sederhana? Maka Syekh Bakar membawakan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Caranya adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang sederhana. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia itu wannasu ka'asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Karena manusia itu seperti kawanan burung. Seperti apa? Kawanan burung yang selalu meniru satu sama lainnya. Ada juga istilah lain mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan bersama dengan segerombolannya ya. Jadi kalau dia di sana ya burung itu di sana. Burung jenis A ya kumpulnya sama A ya akan di sana juga. Yang B sama B, yang C sama C sama C gitu ya. Demikian pula dengan manusia. Dia akan berkumpul seperti dirinya itu. Ya. Dia si A punya sifat begini, maka dia hobinya akan kumpul dengan si fulan yang hobinya begini. Nggak mungkin begini begitu. Ya. Jadi intinya orang itu akan kumpul sama yang memiliki kebiasaan yang mirip. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhol.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله Lanjutkan sebentar ya. Tafadhal. Fa iyyaka summa iyyaka. وإياك ثم إياك من اللباس التصابي أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه وليس معنى هذا أن تأتي لباس مشوه لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع كخفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. Nah, kemudian Syekh Bakar mengatakan fa iyyaka summa iyyak. Fa iyyaka summa iyyaka min libasit tasabi. Kalian wahai penuntut ilmu benar-benar hati-hati dari pakaian-pakaian yang bisa menceritakan tentang dirimu mirip kayak bocil-bocil, mirip kayak anak kecil. Hati-hati dengan pakaian yang seperti itu. Beliau sampai mengatakan fa iyyaka summa iyyaka. Suruh hati-hati banget gitu. Amal libasul ifranjiyu,
fa ghairu khafin 'alaika hukmuhu. Adapun pakaian orang-orang barat, maka penuntut ilmu itu sudah tahu hukumnya. Kemudian beliau mengatakan, ya enggak perlulah saya sampaikan di sini. Kalian sudah tahu apa hukumnya itu. Walaisa ma'na hadza an ta'tiya bi libasin musyawwatin. Tapi bukan berarti kalian dengan seenaknya memakai pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat. Jadi di sini ada pesan tersirat, memakai pakaian-pakaian orang barat yang sudah bisa dikatakan ya menutup aurat gitu, masih diperbolehkan. Cuma kata beliau mengatakan, maknanya bukan berarti dibolehkan secara mutlak, ya. Itu kurang tepat. Ya. Seorang penuntut ilmu kok pakai pakaian ciri khas orang barat. Meskipun menutup aurat, tapi kata beliau kurang tepat. Bahkan beliau mengatakan libasin musyawwah. Ya, pakaian barat itu kata beliau ya, bukan kata ana. Itu pakaian-pakaian yang enggak sehat, cacat gitu. Musyawwah itu cacat. Ya. Lakinnahul iqtisadu fil libasi bi rasmi syar'i tahuffuhu bisamti salihi wal hadjil hasan. Sudah seharusnya penuntut ilmu itu pakai baju yang baik, yang saleh, yang mencerminkan dia itu orang yang berilmu, ya. Kemudian dibalut dengan akhlak yang baik. Terus وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب ولا تستنكر هذه الإشارة فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. Nah, jazakallah khair. Kemudian beliau mengakhiri dengan ucapan mengatakan, dan kalian wahai para penuntut ilmu, jangan pernah meremehkan masalah pakaian ini. Ya. Memperhatikan pakaiannya, warnanya, bentuknya, jangan diremehkan. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis menyebutkan hal tersebut. Dan banyak para ulama yang memperingatkan mengenai pakaian bagi penuntut ilmu. Maka jangan diremehkan. Lah anu pakaian tok be ngasih kayak gini. Jangan kayak gitu. Ya. Kalau sebagai seorang penuntut ilmu sejati, dia akan tetap memperhatikan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, kan katanya berpakaian harus standar dengan ilmu kita. Kalau orangnya ilmunya kecil berarti boleh pakai kaos? Ya bukan kayak gitu. Kalau ilmunya sedikit, maksudnya kecil itu sedikit ya. Ya dia pakai pakaian yang standar gitu. Jangan menunjukkan dia itu seperti ulama. Antum tahu kan pakaian ulama gimana? Pakai kiswa itu, pakai yang orang Arab itu yang hitam-hitam, terus pakai sorban gitu. Itu ulama kayak gitu biasa. Nah. Kemudian jubah. Jadi kalau kita ilmunya masih sedikit ya sarungan lah minimal. Baju muslim, peci gitu. Itu standar lah, standar di Indonesia kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bukan terus pakai kaos gitu. Ya pakai kaos boleh sesuai dengan tempatnya gitu. Aja bal-balan nganggo jubah. Ya. Bal-balan nganggo jubah, mau menang-menang kiper ben dikepeh, ben nganggo sarung, itu bukan tempatnya. Ya. Jadi enggak apa-apa olahraga sepak bola, terus tenis meja, pakai kaos enggak apa-apa. Ya, kalau pakai jubah itulah yang malah jadi bahan omongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ingin bertanya, kalau kita apa nih? Coba baca, tolong. Nggak jelas tulisannya. Assalamualaikum Ustaz Afan, ana mau tanya. Kan kata Syekh Bakar pakaian mencerminkan kepribadiannya. Tapi kalau misalkan pakaian kayak orang alim dan rapi, tapi orang yang mengenakannya tidak seperti yang dia pakai, apakah ini berlainan dengan kata-kata Syekh Bakar? Syukron. Ya tidak berkelainan lah. Sebelumnya kita harus tahu pakaian yang berlebihan itu gimana. Ya, secara adat kita itu gimana, secara kebiasaan kita di pondok itu gimana. Kalau orang pakai jubah, pakai peci, udah biasa, ya sudah, itu bukan berlebihan.
Kalau di pondok rata-rata pada pakai sarung, jubah. Kok ini datang sendiri pakai kayak tadi, jubahnya Akatsuki gitu. Apa pakai sorban yang terlalu sangat mewah gitu, sehingga orang awam melihat oh ini ustadz, padahal isi santri gitu. Ini yang jangan ya. Jadi pakailah yang sederhana saja, low profile. Kalau masalah ilmunya itu tidak seperti pakaiannya, apakah antum menilainya itu sudah ada bukti gitu? Wis tahu ngetes urung wonge. Ya. Begitu. Jadi mandangnya tetap jangan sinis. Orang yang melihat mandangnya jangan sinis, dan orang yang melakukannya jangan diniatkan ujub. Ya, jadi dua orang itu harus saling mengerti. Yang orang lain melihatnya jangan sinis, ya karena kita nggak tahu niatnya pakai itu untuk apa. Dan yang memakainya juga jangan ujub, supaya dilihat yang paling pintar, supaya dilihat yang paling alim. Jangan. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita berpakaian celana di atas lutut, gimana kalau nggak tahu nah. Tulisannya Afan nggak bisa dibaca. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, kata Ustadz kalau orang pakai baju putih atau pakaian putih itu bajunya lebih disukai. Tapi kalau mayat gimana Ustadz? Mohon dijawab. Wallahualam. Jawabannya gimana Ikhwan? Ya. Kenapa mayat pakai warna putih? Ya. Biar terhormat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam, ana kurang tahu. Afan, ana izin bertanya, bagaimana menjadi penuntut ilmu yang sabar dari omongan teman-teman? Apakah kita diam atau kita nasihati mereka? Dan bagaimana jika mereka sudah dinasehatin tapi mereka malah nambah ngecek? Dan apakah kita boleh mendoakan mereka keburukan? Semoga kamu dilaknat. Semoga kamu dilaknat oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Apakah kita boleh melakukan seperti itu? Mohon dijawab. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya kita sabar? Ya. Di antaranya yang pertama adalah kita harus tahu hakikat dunia itu apa. Para ulama kan mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia itu tempat yang penuh dengan ujian. Antum jadi orang yang pinter, jadi orang yang rajin ibadah, jadi orang yang alim, akan Allah datangkan orang-orang yang menguji kepintaran antum, kesalehan antum, kealiman antum. Dan sebaliknya, kalau antum nanti menjadi orang yang tidak alim, yang memusuhi orang-orang ahli ibadah, ujiannya akan datang lagi yang lain. Mau orang yang baik ataupun orang yang buruk, pasti ada yang tidak suka. Maka dari itu para ulama mengatakan ghayatun nasi la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Mencari keridhaan semua manusia itu tidak mungkin dicapai. Kita pengen semua orang nggak ganggu kita, nggak mungkin bisa. Bahkan sebagian yang lain mengatakan para ulama, orang yang pengen selamat dari celaan manusia itu hanya orang gila. Orang gila kadang dicela ya. Makanya yang sabar adalah kita tahu bahwasanya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan ujian. Kemudian yang kedua, antum ingat keutamaan orang-orang yang bersabar. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tak terhitung.
Masya Allah. Nggak terhitung. Apakah sebumi? Nggak terhitung. Sebumi kan terhitung. Berarti nek di luar bumi itu lebih. Apakah sealam semesta ini? Nggak terhitung. Itu bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian mengenai berdoa. Buat apa antum capek-capek mendoakan laknat untuk teman antum yang mengganggu antum? Antum doakan kebaikan untuk diri antum. Antum minta kepada Allah sesuatu yang antum selama ini pengen, ternyata belum dikabulkan. Itu waktu yang sangat pas. Jadi ketika antum dicela, antum berdoa, ya Allah, saya pengen ini, tolong kabulkan ya Allah. Ya Allah, saya pengen semoga bisa istiqomah, saya bisa lebih sabar. Tolong ya Allah, jadikan fulan itu mendapatkan hidayah. Itu saja doanya. Jangan malah dilaknat, kasihan. Ya. Dia itu sedang tersesat, jangan malah diazab. Ya. Tersesatnya dia itu azab. Ya. Maka jangan ditambah azab, kasihan. Doakan supaya dia itu mendapatkan hidayah. Mencela penuntut ilmu kan itu bentuk apa? Ya, bentuk kesesatan kecil. Maka doakan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, jika kita sholat lalu orang yang sholat di sebelah kita pingsan, apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan sholatnya atau membatalkannya untuk menolong orang tersebut? Kalau sudah ada yang menolong ya nggak usah ikut nolong. Kalau misalnya nggak ada yang nolong, antum baru nolong. Jadi biasanya kalau di samping kita geruduk, jatuh, maka antum yang paling sampingnya persis ya tolong. Dan kalau ternyata sudah ada yang menolong dan cukup, antum nggak usah, ya, antum nggak perlu. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.